Di kampus tetap harus nulis pakai pulpen biru ya? Masih. Masih. Kenapa? Emang dulu enggak? Dulu iya, aku tanya karena dulu iya. Pakai margin juga? Enggak. Dulu enggak ada, kertasnya kosong dulu. Wah, enak gitu. Ya, jadi tinggal digede-gedein aja tulisannya. Hmm. Loh, udah muncul nggak guys? Udah. Kita mulai, apa ada yang mau ditunggu? Kuliah kampus udah kelar? Peserta persepsi udah kelar guys? Besok. Belum. Yuk. Hmm. Sorry, hari ini minggu ya, saya ingatnya sekarang Senin. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, jadi sekarang kita materinya belajar tentang pemeriksaan darah tepi dan evaluasi PK sel darah merah. Jadi nanti yang dibahas tuh hasil pemeriksaan lab-nya ya guys ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini kan yang ngajar dokter Rahma ya. Jadi soalnya kayak dokter Rasida gitu. Tapi untungnya karena sekarang yang ngajar Mbak Matus, dokter Matus, kemungkinan soalnya lebih gampang ya, lebih bapak-bapak adalah gitu ya. Jadi nggak lebih ribet. Walaupun setelah aku lihat PPT-nya Mbak Matus, plak, ketip plak kayak soalnya PPT dokter Rahma, tapi Mbak Matus ada ngasih kayak mancing gitu ya. Kalian buat soalnya bakal model kayak gini gitu loh. Nanti aku jelasin kalian. Ada aku kasih contoh soalnya nanti ya. Oke, jadi kita mulai. PPT yang sudah kukirim di grup masing-masing ya, kok mau coret-coret. Nah, kita mulai dari pemeriksaan darah tepi. Jenis sampel darahnya itu tergantung kamu mau periksa apa kan, Teh ya. Contohnya bisa memakai serial blood. Kalau serial blood tuh berarti kamu ngecek ya serial, berarti kayak misalnya tiap hari sekali kamu cek gitu. Darah sesudah atau sebelum makan. Contohnya berarti postprandial. Berarti cek apa Rek, biasanya yang sering? Kalau yang pre dan post makan. Glukosa. Glukosa, GDS, GDP gitu ya. Ini juga apa? hmm, lemak itu juga aja cek pas puasa, harus puasa berapa jam itu juga ya. Kalau darah acak berarti diceknya random. Darah setelah loading suatu zat, contohnya sama kayak misalnya orangnya hipoglikemi, kamu kasih D40 habis itu kamu cek berikutnya. Jadi kayak respon suatu obat atau respon suatu zat tuh. Nah, sekarang kalau yang soal diterama ada sih tentang ini letak pengambilannya. Nah, yang paling sering diambil tuh bagian mana, Rek? Kalau kamu lagi di rumah sakit mau ngambil darah, dicek darah gitu, yang diambil biasanya bagian mana? Yang sering terjadi? UBT. Arteri, vena, ya, berarti arteri, vena, kapiler apa aspiraturan tulang? Kalau kamu ngambil darah, yang diambil tuh bagian mananya? Arteri, vena,
Kapiler apa tulang? Vena. Vena. Oke. Dia sering diambil tuh vena sebenarnya ya. Buat apa? Kalau buat ngambil darah yang tidak perlu spesifik, buat ngecek apa namanya SGOT, SGPT, cek lab DL segala macam itu yang diambil vena. Nah, emang biasanya vena yang di sini ya, yang di bagian sini, yang ya brachii ya. Kalau yang di sini radialis. Biasanya kalau radialis tuh jarang dipakai, bukan jarang sih, karena agak susah, bukan susah sakit, agak sakit. Kalau di sini nggak terlalu sakit, makanya diambil di daerah sini ya, yang brachii ya. Nah, tadi vena brachialis biasanya. Nah, kalau misalnya dia ngeceknya pakai koagulan, berarti dia mau ngeceknya plasmanya. Contoh mau cek apa namanya PT, APTT gitu loh. Kalau mau cek pembekuan gitu. Terus kalau mau cek tanpa koagulan tuh cek serumnya. Contohnya kamu mau cek DL, cek SGOT, SGPT gitu. Kapiler. Yang diambil di kapiler, contohnya kalau kapiler kan ujung-ujungnya kayak yang diambil di sini. Jadi contoh buat pakai stick. Contohnya pakai gula darah puasa, gula darah waktu, mau pakai apa? Kadar kolesterol bisa pakai kapiler. Tuh. Arteri khas, arteri untuk BGA, blood gas analysis. Jadi hanya untuk BGA, hanya untuk ngambil BGA ya, ya arteri itu. Biasanya yang kita ambil arteri yang kata jelas ya, yang paling gampang femoralis sih sebenarnya. Radialis susah, radialis bisa tapi susah. Paling gampang femoralis yang di selangkangan itu ya. Kalau aspirat tulang biasanya kita pakai buat apa? BMP, bone marrow puncture atau bone marrow biopsi ya, buat biopsi sumsum tulang. Nah, ini cuman tabungnya ya, Rek ya. Kalau tabung hijau itu tabung hijau, tabung kuning itu biasanya untuk kultur, kultur darah. Biru itu biasanya untuk FH. FH itu faal hemostasis untuk koagulan kamu ngecek bleeding time, clotting time, PT, APTT itu pakai yang ini, yang warna biru. Merah yang tanpa koagulan, biasanya buat DL gitu. Hijau kalau kasih buat ini biasanya buat kimia ya, SGOT, SGPT gitu. Oke, ada yang ungu tapi jarang ya. Ungu sama abu-abu nih jarang. Biasanya yang empat ini kita pakai ya. Oke, ini udah ya langsung aja. Ini adalah kamu kan udah tahu, pernah lihat nggak hasil lab di suatu rumah sakit gitu? Kamu pernah nggak nge-lab di mana biasanya? Kamu pernah nge-lab di mana? Di rumah sakit dulu, apa di klinik, apa di mana? Di Siapa? praktikum. Aku baru sadar. Itu anak Trisanta, Ferhan Krisna Sebel. Aku lo oh iya, belum ganti nama. Hehe. Kan? Gule, kamu lagi bertiga kan? Kalian lagi Trisanta. Oke, kemarin ada yang pernah dirawat di rumah sakit nggak? Pernah lihat Tias, hasil lab Tias. kalian nggak? Tias kemarin tipes. Ya, pernah lihat hasil labnya nggak kamu? Lihat sendiri hasil labnya? Nggak, Paul? Nggak lihat? Lihat cuman ini aja. Kayak ya angka-angka gitu aja. Nggak ada tabelnya gitu sih. Kalau di Oke. Lumajang ya. Oh, Lumajang desa apa? Oh ya maaf, kabupaten. Nggak, jadi gini, tiap lab itu beda-beda, Rek. Ada yang kan hasil lab, hasil normalnya berapa, atau hasilmu berapa gitu. Nah, sebenarnya aku pernah jelasin kemarin ke Ica, kalau nggak salah. Intinya sebenarnya kadar normalnya itu berapa sih, Kak? Rentangnya tuh beda-beda tiap lab. Pokoknya tergantung labnya mintanya berapa, dia di atasnya atau di bawahnya. Gitu sebenarnya. Cuman emang ada rentang yang kayak universal dipakai. Itu ada. Ya, beda-beda memang ya tiap lab. Tapi lagi-lagi aku bilangnya ada universalnya. Contoh leukosit, universalnya tuh 4.000 sampai 10.000 gitulah. Nah, yang aku mau jelaskan di sini gambar yang ini, guys. Ini namanya scattergram. Ada beberapa lab yang ngasih hasil scattergram, ada yang enggak. Gimana cara baca scattergram? Nanti ada aku jelaskan ya. Nah, di sini yang sebelah kiri ini kan kadar yang dicek pada pasiennya. WBC berarti white blood cell, berarti kan leukosit. RBC berarti
red blood cell. Walaupun kita jarang yang ngecek RBC, yang biasanya kita cek cuman HB-nya aja langsung berapa gitu. Terus ada diff count juga di situ. Terus PDW, MPW itu apa? Nanti aku jelaskan satu-satu. Intinya ini yang akan secara apa ya? Kalau ditanya semua hasil lab harusnya kayak begini gitu. Walaupun ada beberapa rumah sakit atau beberapa lab yang langsunglah cari simpelnya aja, nggak perlu pakai scattergun, nggak perlu dikasih sedetail ini gitu. Tapi karena ini ada di PPT, berarti aku harus jelaskan semua ya. Nah, ini yang tadi kataku scattergram tadi ya. Scattergram yang ada yang muncul tuh kayak gambarnya kayak gini ya, Rek ya. Sebenarnya itu tuh bisa kamu lihat dari gambarnya tuh kan ada yang warna biru ini berarti neutrofil, yang ini monosit, yang ini limfosit. Ghost tuh berarti apa ya? Sel-sel yang rusak gitu loh. Yang ini eosinofil. Nah, ini kalau dibandingkan normalnya kayak gini bentuknya. Nanti kalau misalnya ada kelainan, misalnya kebalik, Rek. Ini sebenarnya kamu bisa lihat dari sini ya. Logikanya berarti monosit sampai sini. Berarti monosit harusnya lebih tinggi dibanding limfosit dan neutrofil. Paling sedikit apa eosinofil? Eosinofil di bawah sini. Tapi kalau eosinofil yang warna merah ini ada di sini, berarti eosinofilnya tinggi gitu. Nah, kalau yang ini sel darah merah, red blood cell. Red blood cell itu yang matur warnanya biru. Semakin warnanya ungu, semakin imatur. Berarti gitu ya. Nah, ini yang matur, ini yang retikulosit, semakin imatur. Normalnya seperti itu. Tuh. Nanti ada kok penjelasan detailnya lagi tiap bab ya. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke evaluasi sel darah merah atau eritrosit. Apa aja yang perlu kita lihat di situ. Nah, ini yang wajib kamu hafalkan ya. Kalau kamu melihat eritrosit itu kan kamu lihat apa ada HB-nya. Terus kepingan sel darah merahnya ada berapa atau RBC-nya ya. Terus hematokrit, MCV, MCHC, RDW itu apa kan? Yang pertama dulu kamu cek HB. Karena kamu tahu orang anemia atau enggak itu kan dari HB-nya ya. Nah, beda-beda sih sebenarnya kadar normalnya berapa. Tapi kalau dokter Ahmad tuh pakai ini Rek. Nih. Aku kan bilang ke kalian ya, sebenarnya anemia yang perlu diterapi itu kalau kurang dari 10. Tapi sebenarnya kalau dokter Ahmad mengatakan di bawah 13 itu udah anemia yang ringan. Kalau udah 10 itu berarti anemia yang sedang. Dokter Ahmad pakai angka 8. Di bawah 8 baru dibilang anemia yang berat. Atau nama lainnya anemia yang grafis. Tapi secara universal angka 7 harusnya dibilang anemia yang berat ya. Itu kalau HB-nya. Kak, red blood cell ini perlu dihafalin nggak? Kok silahkan kok menghafalkan, hafalkan yang ini ya. 44 juta sampai kalau wanita 3,8 sampai 5,2. Tapi kalau aku sih kalau mau hemat hafalan nggak perlu dihafalkan ini. Yang penting ini, yang penting HB dulu. Yang ketiga hematokrit. Hematokrit itu kan aku pernah jelasin kalian ya, kayak kekentalan. Perbandingan sel darah merah dibandingkan sama air dalam tubuhmu itu perbandingannya berapa? Ya, persentase fraksi red blood cell gitu ya. Nah, laki-laki itu 40 sampai 52, wanita 35 sampai 37. Ada yang mengatakan HCT itu harusnya 3 kalinya HB. Jadi misalnya HB-nya 15, berarti HCT-nya harusnya 45 gitu. Jadi ada yang mengatakan itu ya 3 kalinya HB. Nah, ingat yang pertama yang wajib kamu hafal ini dulu ya, nomor 1. HB. Yang kedua, kamu udah tahu nih, HB-nya rendah atau HB-nya naik. HB-nya naik, apa namanya? Kalau HB-nya naik, namanya apa? HB rendah anemia. HB naik namanya? Ada ingat kalau HB? Polisitemia. Oke. Gini, Marco. Kalau HB-nya turun, kan anemia. Kamu cukup lihat MCV, MCH, MCHC-nya apa buat mengetahui dia anemia jenis apa gitu kan. Nah, tapi kalau HB-nya naik 18, kamu pastikan dia ini polistemia beneran atau enggak. Emang polistemia yang bohongan gimana, Kak? Polistemia yang bukan beneran, berarti kan kesannya kok darahnya warnanya gelap gitu kan, HB-nya tinggi.
Jangan-jangan karena orangnya dehidrasi atau karena orangnya perokok gitu kan. Kamu buktikan dulu jumlah eritrositnya tinggi juga apa enggak. Kalau beneran jumlah eritrositnya tinggi dan hasilnya juga tinggi, ya beneran berarti dia polistemia yang beneran, bukan relatif. Nanti ada kok penjelasannya. Tapi kalau dia anemia, berikutnya yang kamu cek adalah MCV, MCH, sama MCHC. MCV udah aku pernah jelaskan ya, dia ukuran dari eritrosit, jadi volumenya. Nah, biasanya kita pakai angka ini guys, 80 sampai 100. Kalau di antara itu berarti dia kita bilangnya normositer, ukurannya normal. Di bawah 80 kita bilangnya mikrositer, di atas 100 kita bilangnya makrositer. MCH sama MCHC itu sama sebenarnya, sama-sama pewarnaan. Bedanya kalau MCH rata-rata Hb dalam satu sel darahnya, sedangkan MCHC konsentrasinya Hb dalam sel darah merah. Jadi kalau yang MCH dia rata-rata, kalau MCHC konsentrasinya. Angkanya mirip ya. Kalau yang MCH 26 sampai 32, MCHC pakai 32. Angka 32 tambahin jadi 36. Karena sama-sama Hb ya, Hb itu kan yang memberikan warna toh pada si eritrosit. Warna berarti krom. Sehingga kalau turun kita bilangnya hipokrom, kalau naik kita bilangnya hiperkrom. Nah, itu udah sering kan kalian temuin. Jadi pasti ya soal di PPT ini pasti besok tuh ya tentang ada hasil lab segini. Berarti ini apa kesimpulannya? Tinggal kamu bilang dia anemia hipokromikrocyter atau anemia mukomimositer. Pasti ada soal tentang itu ya nanti ya.